Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga Ibu Nurlali SKMMKes selaku dosen pembimbing promosi kesehatan. Di sini saya membuat video ini bukan hanya untuk mengedukasi para penonton, namun kami membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah dasar promosi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Kartini Mangin dengan NIM 22103090. Di sebelah saya sudah ada teman saya, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marina Claudia Sinala dengan NIM 22103014. Baik, terima kasih Claudia. Di sini kami akan membahas salah satu tema yang sering sekali dibahas dan sudah viral bukan hanya 2 tahun yang lalu, tapi sering dibahas sampai saat ini. Kata kunci kami dari tema pembahasan kami yaitu bucin. Kalau berbicara mengenai bucin, kami akan menghubungkannya dengan kesehatan mental, dengan tema pengaruh tingkat bucin terhadap kesehatan mental remaja. Jadi di sini kami akan merangkul materi bagaimana itu bucin, bagaimana itu mental, bagaimana hubungannya, cara mengenali bucin yang nggak baik seperti apa, dampaknya seperti apa, akan dibahas di materi ini. Untuk pertama-tama pengertian bucin dan juga mental, bahkan hubungannya, saya persilakan Claudia untuk memberikan sedikit materi. Baik, apa itu bucin? Arti kata bucin adalah kependekan dari budak cinta. Kita bisa menggambarkan sosok bucin atau budak cinta ini sebagai seseorang yang rela berkorban dalam bentuk apa saja untuk pasangan yang dicintainya, baik harta, jiwa, dan raga. Mungkin itu keterangan dari saya. Ya, saya juga sedikit setuju dengan Claudia. Kalau berbicara mengenai mental dan bucin, mental sendiri tuh bagaimana emosi dari setiap remaja, setiap orang, apa yang dia rasakan. Dia ini hari ini senang atau enggak, sedangkan bucin itu berbicara mengenai perasaan. Dan kebanyakan dari bucin itu melakukan sebuah tindakan karena didasarkan oleh tindakan cinta. Untuk hubungannya sendiri, bucin dan mental itu berbicara mengenai situasi remaja yang mungkin emosinya belum bisa terkendalikan, alhasil karena emosinya tidak terkendalikan saat mendapatkan masalah dari sebuah hubungan, dia akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri atau mengganggu mental dia seperti stres ataupun overthinking. Nah, berbicara mengenai pengaruh bucin terhadap mental, bagaimana sih dampak dari bucin dan mental sendiri bagi Claudia? Ada tidak sih dampak positif dan dampak negatifnya bagi Claudia? Kalau dampak bucin itu kayak dia rela mengorbankan segala kayak jiwa raganya begitu, karena saking cintanya tuh berikan semua, kayak diajak kita begini, akhirnya sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya juga sedikit setuju dengan Claudia. Tindakan bucin itu ada dampak positifnya dan dampak negatif. Dampak positifnya sendiri, jika kepribadian seseorang mungkin dia baik, dia mencintai, mungkin mereka bisa saling mengarah kepada hal yang positif, memberikan dukungan, memberikan hal yang bersifat meningkatkan tingkat prestasi. Namun jika dia mengalami hubungan toxic relationship atau hubungan yang toksik, yang ada bukannya mendapatkan hal yang positif, dia hanya akan melakukan tindakan yang bisa merugikan diri dia sendiri, seperti saya harus melakukan segala sesuatu hanya untuk dia, mendasarkan sesuatu hanya untuk dia, dan bahkan memiliki sikap yang obsesi terhadap pasangan saya sendiri. Berbicara mengenai dampak atau hubungan toksik, bagaimana sih menurut Claudia mengenali hubungan bucin yang bermasalah ataupun bisa merugikan setiap remaja dan juga masyarakat? Saya persilakan Claudia. Mungkin bisa diulang lagi. Ya, untuk Claudia sendiri bagaimana sih mengenali bucin-bucin yang tidak baik, sikap bucin ataupun hubungan bucin yang tidak baik dapat merugikan masyarakat? Tidak baik itu kayak sudah melakukan hal-hal yang negatif gitu. Oke, kalau saya sendiri untuk tingkat bucin yang parah atau bisa merugikan, bisa kita lihat dari cycle of abuse
atau siklus abuse sendiri. Kita yang pertama, jika di dalam hubungan kamu terjadi tension building atau kekerasan baik itu fisik ataupun non fisik atau terdapat konflik dan dilanjutkan dengan insiden, dan insiden itu melakukan kekerasan, setelah itu ada conciliation, dia meminta maaf, dan kamu menganggap dia baik, tapi siklus itu sering dia lakukan, itu artinya dia berada di fase toxic relationship, dan kamu sebagai pihak yang berada dalam hubungan tersebut harus lari dari hubungan tersebut, harus melepaskan hubungan tersebut. Jangan menganggap dia, jangan tetap berada di dalam hubungan hanya karena kamu sayang, kamu cinta, karena sebenarnya dia hanya memberikan penyakit dan bukan hal yang bersifat positif. Untuk pesan para teman-teman yang sedang berada di dalam hubungan, mungkin bisa diberikan Claudia sedikit pendapat bagi mereka. Jika terlalu kayak hubungan begitu tuh, cinta jangan terlalu berlebihan, kayak sudah memberikan seluruh suara untuk pasangan kita. Cinta seseorang sewajarnya saja, jangan berlebihan. Ya, kalau saya sendiri sedikit menambahkan dari Claudia bahwa jikalau kamu putus dengan pasangan kamu, jangan kamu anggap bahwa itu adalah hal yang merugikan kamu. Karena sebenarnya Tuhan membuat kamu putus dengan dia karena Tuhan sayang dengan kamu. Tuhan ingin mengatakan bahwa she not the best for you, he not the best for you. Dia bukan yang terbaik untuk kamu. Untuk itu, you have to wait again, you have to wait always. Kamu harus menunggu yang terbaik dari Tuhan, karena segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan pasti yang terbaik, salah satunya pasangan. Terima kasih untuk Claudia hari ini podcastnya. Sehat selalu.